Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arianto Learning. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sebuah perusahaan besar yang bernama Google, yang mungkin kalian sering sekali menggunakan perusahaan ini untuk mencari informasi apapun. Untuk lebih jelasnya pada materi ini, saya akan menjelaskan dalam bentuk slide. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas sebuah perusahaan besar yang bernama Google. Di sana kita akan mendapatkan beberapa fitur-fitur yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari sejarah Google. Apa itu Google? Kalian tahu? Google sering diplesetkan menjadi Mbah Google karena kemampuannya sebagai mesin pencari dalam membantu kita mendapatkan segala jenis informasi yang dibutuhkan. Google telah melalui perjalanan panjang sejak penciptanya pada tahun 1995. Sejarah Google sendiri adalah sebuah kombinasi dari jiwa kewirausahaan penciptanya, kerja keras, dan keberuntungan. Dimulai dengan awal yang sederhana, perusahaan Google telah berkembang pesat dalam bidang industri teknologi seperti periklanan online, komputasi cloud, perangkat lunak, maupun perangkat keras. Berikutnya, pendiri Google. Siapa sih pencipta atau pendiri dari Google itu sendiri? Apakah kalian tahu? Ya. Pendiri dari Google adalah yang pertama Larry Page. Larry Page lahir di Lansing, Michigan pada 26 Maret 1973. Ayahnya Carl Page dan ibunya Gloria adalah seorang profesor di bidang computer science di Michigan State University. Sejak 4 April 2011, ia menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) di Google, menggantikan Eric Schmidt. Page adalah seorang lulusan dari East Lansing High School. Page memperoleh gelar Bachelor of Science dalam teknik komputer dari Universitas Michigan dengan pujian, dan lulusan Master dari Universitas Stanford. Kemudian beserta temannya yang bernama Sergey Brin. Sergey Brin lahir di Moskow, Soviet Union 21 Agustus 1973. Dia adalah seorang pengusaha Amerika. Ayahnya yang bernama Mikhail Brin dan ibunya Evgenia Brin adalah ahli matematika lulusan Moscow State University. Lahir di Rusia, Brin mempelajari ilmu komputer dan matematika sebelum mendirikan Google dengan Larry Page. Brin adalah presiden teknologi pada Google dan mempunyai net worth perkiraan pada 18,7 miliar dolar yang membuatnya menjadi orang nomor 26 terkaya di dunia. Ketika Brin berumur 6 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Di sana Brin didaftarkan di sekolah dasar Penn Branch Montessori Adelphi
Maryland. Ayahnya yang juga seorang profesor di Departemen Matematika University of Maryland berperan besar mengembangkan ketertarikan Brin pada matematika. Pada bulan September 1990, setelah lulus dari Eleanor Roosevelt High School, Brin diterima di University of Maryland College Park. Di sana ia mengambil jurusan ilmu komputer dan matematika dan berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Science pada tahun 1993. Brin kemudian melanjutkan pendidikan ilmu komputernya di Stanford University melalui beasiswa dari National Science Foundation. Ia menerima gelar masternya pada bulan Agustus 1995. Saat mereka masih mahasiswa di Universitas Stanford, mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah "Don't be evil", jangan berbuat jahat, adalah moto perusahaan tidak resmi atau slogan dari Google. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Berawal dari tahun 1995 yang menandai pertemuan Larry Page dan Sergey, keduanya kemudian bekerja sama di tahun berikutnya, membangun sebuah mesin pencari yang disebut dengan Backrub. Backrub sendiri berasal dari algoritma yang membuat peringkat berdasarkan seberapa banyak backlink yang dimiliki oleh sebuah halaman. Mesin ini dikerjakan pada server Stanford University selama lebih dari setahun sebelum didaftarkan sebagai Google.com pada 15 September 1997. Di tahun 1998, Larry meluncurkan sebuah buletin bulanan yang dinamai Google Friends Newsletter untuk menginformasikan perihal perusahaan tersebut. Buletin ini kelak digantikan oleh fitur blog yang kita kenal sebagai Google+. Bagaimana Google berkembang dari masa ke masa? Pada tanggal 14 September 1998 resmi Google berdiri. Kemudian tahun 1999 Google berpindah kantor ke Palo Alto dan mempekerjakan 8 orang karyawan. Tahun 2003 Google mengumumkan produk barunya yaitu Google AdSense. Di tahun 2004 mereka pindah ke kantor pusat Google Inc. alias The Googleplex karena seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan yang cukup banyak. April 2004 Gmail diluncurkan dan kemudian perusahaan mengakuisisi Picasa serta resmi terdaftar di bursa saham. Di tahun 2005 aplikasi ini merambah ke perangkat seluler, menjadi bagian besar strategi perusahaan seperti Google Maps. Tahun 2007 adalah tahun debut Street View dan penciptaan Android. Nah, di tahun 2008 sebuah browser atau penjelajah web bernama Google Chrome lahir. Tahun 2010, Google memperluas jaring jangkauan dengan mencanangkan program pembangunan jaringan broadband berkecepatan tinggi. Lalu di tahun 2011 dan 2012 menandai peluncuran Google Plus dan Google Drive. Hingga banyak sekali fitur-fitur yang mulai bermunculan di tahun-tahun berikutnya
seiring dengan perkembangan dari perusahaan Google tersebut. Berikut adalah produk dan fitur yang disediakan oleh pihak Google. Ini adalah sebuah fasilitas yang sering sekali kita gunakan untuk mengirimkan email ya, berupa Gmail. Kemudian YouTube, ini juga fasilitas dari Google yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Berikutnya Google Drive. Di sini para pengguna dapat menyimpan, membuat, dan membagikan file baik dari perangkat HP maupun dari perangkat komputer. Dan banyak fitur-fitur lain di dalam Google Drive ini yang mungkin nanti akan kita pelajari satu persatu di materi berikutnya. Kemudian ada Google Plus. Produk ini dapat dikatakan sebagai media sosialnya Google, di mana pengguna dapat membagi tautan, gambar, video, atau konten lainnya dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Kemudian ada Google Hangout, platform komunikasi, percakapan, video, SMS, dan fitur VoIP. Kemudian ada perangkat lunak penjelajah web untuk menerima dan menyajikan informasi. Berikutnya layanan pemetaan web yang biasa digunakan oleh kita di HP kita untuk menjelajah wilayah-wilayah, disebutnya Google Maps. Kemudian ada Google Foto, layanan penyimpanan dan berbagi foto daring. Kalian bisa menyimpan banyak foto di dalam Google yang sudah kalian daftarkan. Kemudian ada Google Play, termasuk Google Play Books, Google Play Movie, Google Play Music, dan Google Play Stand. Dan masih banyak lagi. Terakhir ada Classroom. Ini untuk kegiatan belajar mengajar. Fitur ini membantu guru dan murid saling berkomunikasi dan merasakan manfaat dari minimnya penggunaan kertas. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang diberikan Google untuk memudahkan kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.